Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarti dengan nomor peserta 26049 mengikuti BIMTEK keangkatan 26 Kepala Labor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Bela motivasi saya ikut BIMTEK ini adalah untuk menjadi kepala laboratorium yang lebih profesional dan mengerti tugas di laboratorium. Karena selama ini kami sebagai kepala laboratorium tidak mengerti atau belum jelas apa-apa saja yang dilakukan supaya kita menjadi kepala laboratorium yang profesional. Bella di sini saya mengikuti BIMTEK 26 ini mendapatkan tugas yaitu praktikum mengenai bahan kimia menggunakan bahan-bahan dapur. Praktek pertama, membuat oksigen. Untuk percobaan yang pertama, di sini kita akan membuat oksigen. Seperti yang kita ketahui, oksigen adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting. Sebagai makhluk hidup, kita sangat butuh oksigen. Kita bisa menyadari betapa pentingnya oksigen itu pada saat kita sesak napas. Nah, sekarang ini kebetulan lagi pandemi penyakit COVID-19. Di sini kita bisa lihat bahwa oksigen ini sangat berperan penting. Sebelumnya oksigen itu hanya berharga paling satu tabung itu 500.000, tetapi sekarang ini sudah melonjak harganya menjadi 5 juta ke atas. Itu oksigen itu sangat benar-benar penting. Di dunia ini oksigen ini berjumlah sekitar 21%. Itu sangat banyak ya, terdapat di alam bebas. Tetapi itu kita akan mengolahnya lagi kalau seandainya mau ditaruh di tabung oksigen. Nah, sebagai seorang biasa mungkin kita tidak ada alat, tidak ada juga keahlian untuk mengolah, untuk mengubah oksigen di alam bebas ini menjadi oksigen cair yang bisa digunakan untuk penderita sesak napas dan kekurangan oksigen. Baiklah, di sini kita akan mencoba membuat oksigen dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah didapat. Untuk yang pertama kita akan membuat oksigen ini dengan menggunakan bahan hidrogen peroksida 3%. Hidrogen peroksida 3% ini dapat kita beli di apotek dan berfungsi sebagai penyembuh luka dan membunuh jamur. Bella, sekarang kita akan mencoba hidrogen peroksida. Ini hidrogen peroksida ya, bentuknya seperti ini. Kebetulan saya juga baru tahu karena praktek ini ya. Sebelumnya saya tidak tahu itu bentuk hidrogen peroksida. Bentuknya cair. Ini yang 3% kita beli ya. Apabila kita hidrogen peroksida ini seperti yang kita ketahui, ini ada yang 5% kandungannya, ada juga yang lebih dari 10%. Kenapa kita gunakan yang 3%? Supaya kita bisa melihat itu ada oksigen atau tidak. Kalau kita memakai yang lebih dari 3%, itu takut nanti itu ada menimbulkan ledakan. Ada juga yang mencapai 50% ya. Ini hidrogennya 3% saja. Kita masukkan sedikit saja ya. Namanya juga percobaan, jadi kita coba sedikit-sedikit saja. Hidrogen peroksida kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan dengan katalis, kita uraikan. Hidrogen peroksidanya kita uraikan menggunakan kalium permanganat KMnO4 atau PK. PK ini juga kita beli di apotek. Kita masukkan sedikit, kita lihat apa yang terjadi. Sudah ada asap. Kita tutup dulu. Kemudian kita hidupkan di lampu Bunsen. Kita panaskan. Kebetulan sini saya pakai stik es krim ya. Nah, kita akan buktikan apakah masih ada oksigen atau tidak di dalamnya. Apinya menyala. Apinya jangan yang masih menyala ini kita masukkan ya, nanti bisa menimbulkan ledakan. Kita tiup dulu. Apa yang terjadi? Apinya hidup lagi kan? Kita tiup lagi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa hidrogen peroksida dicampur dengan KMnO4 atau PK ini bisa menimbulkan oksigen.
api yang telah kita padamkan ini bisa menyala kembali di dalam tabung. Nah, selalu seperti itu. Baiklah, di percobaan pertama kita dapat menyimpulkan bahwa hidrogen peroksida diuraikan dengan katalisator PK ini bisa menciptakan oksigen. Untuk percobaan pertama ini lebih dari 21% oksigen. Semakin lama ini apabila kita buka ini akan semakin berkurang. Jadi apabila dia berkurang nanti kita masukkan lagi stick yang ada apinya yang kita tiup tadi, itu lama-lama tidak terbakar lagi. Masih terbakar berarti masih ada oksigennya ya. Oke, kita akan buktikan kalau oksigennya sudah habis, kita hidupkan lagi, kita masukkan. Nah, tidak hidup lagi. Berarti oksigennya sudah habis di dalam tabung. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke percobaan yang kedua. Praktek kedua membuktikan bahwa CO2 dapat memadamkan api. Oke, sekarang kita ke percobaan yang kedua. Yang pertama tadi sudah kita membuat oksigen ya. Nah, oksigen itu kan 21%, sisanya itu adalah nitrogen kalau di alam. Nah, biasanya kalau orang kebakaran itu menggunakan tabung pemadam kebakaran. Kebetulan di laboratorium kita ini kemarin ada tabungnya, tapi sekarang ini sudah lama jadi tidak bisa digunakan lagi. Biasanya pemadam kebakaran itu menggunakan tabung pemadam kebakaran itu untuk memadamkan api. Nah, tahu nggak kita apa isinya di tabung pemadam kebakaran tersebut? Isinya itu adalah CO2. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa CO2 ini bisa memadamkan api dengan bahan-bahan seadanya yang ada di sekitar kita. Oke, bahannya yang pertama, ini kita mempunyai soda kue. Tahu kan soda kue ini biasanya digunakan ibu-ibu kalau untuk membuat kue. Dan cuka juga di warung banyak. Sekarang kita masukkan soda kuenya ke dalam labu elemen. Untuk takarannya kita kira-kira saja ya. Kita buat sedikit saja soda kue. Kuenya sedikit saja. Kemudian soda kuenya kita campur dengan cuka. Siapa yang suka minum cuka? Ini juga terdapat gelembung-gelembung dan ada reaksi ya. Tutup dulu. Soda kue dicampur dengan cuka. Kemudian kita hidupkan lagi apinya menggunakan pembakar Bunsen. Oh ya, harus kita ketahui ya, kalau kita menghidupkan pembakar Bunsen, apabila apinya hidup, ini jangan ditiup. Nanti dia tidak mau hidup lagi, jadi ditutup pakai penutupnya. Sekarang kita hidupkan lagi apinya, kemudian kita bakar lagi tusuk satenya. Nah, untuk yang CO2 ini, apinya tidak perlu kita matikan. Tetap hidup saja apinya ya. Tetap hidup, kita lihat apakah apinya mati atau tidak. Langsung mati kan apinya. Berarti membuktikan kalau CO2 itu bisa mematikan api. Kita hidupkan lagi. Kita hidupkan lagi, hidup kan. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Hidup. Kita masukkan lagi dalam tabung. Mati lagi. Berarti di sini CO2 ini bisa membuat O2 itu lari karena molekul relatif dari CO2 ini lebih berat dibanding dengan oksigen. Untuk membuktikannya kita buat lagi lah ya larutan untuk yang pertama tadi ya, hidrogen peroksida kita campur lagi dengan PK biar bisa dilihat perbandingannya ya. Dengan PK. Dulu saya nggak tahu loh PK ini bisa untuk praktek. Tahunya dulu PK ini untuk obat, biasanya obat gatal. Kita buka gitu. Ini kita hidupkan lagi. Nyala kan? Kita taruh di
lagi yang ada CO2, langsung mati. Nyala lagi kan, nyala, mati. Oke, itu percobaan kedua. Jadi kita telah berhasil melihat bahwa CO2 itu bisa mematikan aktif. Praktek ketiga, pembakaran PK itu bisa menghasilkan oksigen, dan kita juga akan melihat perubahan warna PK yang sudah dibakar dengan ditambahkan dengan gas cool. Untuk yang ketiga, ini kita akan melihat perubahan warna pada PK. PK tadi kan ini kan, PK-nya kita bakar menggunakan tabung reaksi. Jadi sambil kita praktek, kita juga bisa menggunakan alat-alat ya. Ini tabung reaksi. Kita masukkan PK. Nanti kita panaskan di pembakar Bunsen. Setelah belajar dari Pak Uga ini, kita dapat melihat bahwa kimia itu tidak menakutkan ya. Selama ini kalau belajar kimia ini biasanya menakutkan karena terlalu banyak rumus dan praktek-praktek. Tapi kalau seperti ini sangat-sangat menyenangkan. Ini tabung reaksi. Kalau biasanya kalau orang berani kalau itu dipegang saja, tapi kalau panas kita pakai penjepit. Dikarenakan kita tidak punya penjepit yang besar, kita pakai penjepit kayu ya. Kita panaskan. Kita bakar ya, kita panaskan ini. PK-nya kita panaskan. Dengan pembelajaran langsung praktek seperti ini diharapkan siswa-siswa juga lebih mengerti dan lebih tertanam konsepnya ya. Nah, ini sudah. Pindahkan dulu. Pindahkan. Kebetulan tadi mencari alu dan lumpang tetapi tidak dapat. Jadi ini tempat yang seadanya. Jadi sekarang kita lihat warna PK. Taruh air. Saya lihat warna PK-nya apa ya. Ini warna PK yang sudah dibakar. Ini ungu agak kehitam-hitaman. Kita bandingkan dengan PK yang belum dibakar. PK yang dibakar kita lihat warnanya. Ini kebanyakan ya, warnanya itu pink keunguan kalau yang belum dibakar. Ini kan agak kebiru-biruan itu ya. Nah, di sini dapat kita lihat karena warna PK asli itu pink ya, pinknya asli. Itu di sana bilangan oksidasinya mmnya 7. Kalau dia sudah dibakar ini bilangan oksidasinya 6. Nah, kita lihat lagi apabila yang sudah dibakar ini warnanya kehijau-hijauan, kebiru-biruan ini, kita tambahkan dengan permen gas cool. Ini banyak juga di apotek. Kita
Kita lihat apakah dia bereaksi, apakah berubah warna. Sambil menunggu ya, kita lihat apakah ada perubahan warnanya. Sudah ada perubahan warna ya. Nah, di sini kita dapat membedakan warna dari PK asli dan warna PK yang telah dicampur dengan Jescool. Sekarang kita akan lihat lagi apabila PK-nya kita campur lagi dengan pemutih. Di sini saya menggunakan by clean pemutih. Kita menggunakan by clean. Ini agak kecoklat-coklatan ya warnanya. Sekarang PK asli kita akan campurkan dengan by clean. Ada perubahan warna. Warna ya, tapi agak bening ya. Oke, itulah dari percobaan kita yang ketiga, melihat warna PK asli dan warna yang telah dibakar. Sekarang kita akan membuktikan PK yang telah dibakar tadi itu bisa juga menghasilkan oksigen dan bisa membuat api kembali menyala. Karena selanjutnya kita akan memanaskan PK lagi. Kita panaskan. Ini bisa menghidupkan api kembali ya. Berarti PK ini bisa menciptakan oksigen. Di sini kita akan melihat hasilnya. Ini adalah warna PK yang asli, itu warna pink keunguan. Yang ini adalah warna PK yang asli tadi warnanya ungu. Kita tambah dengan Jescool, ini akan menghasilkan warna yang coklat. Baiklah, itulah praktek yang dapat kami lakukan. Terima kasih kepada Pak Uga sebagai dosen pengampu untuk materi video dari praktek pembelajaran ini. Ini sangat berguna, insya Allah akan kami terapkan kepada siswa-siswi kami di sekolah. Apabila dalam praktek ini ada kesalahan, ini maklumlah ini pertama sekali kami praktek menggunakan bahan-bahan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.